Ini tionya. Ayo, ayo. Siap. Siapa? Saya nggak apa-apa. Ya langsung aja Pak, langsung. Mana itunya? Pak Kadis Kesehatan, Pak Varian. Kita megangin kita. Alhamdulillah hari ini disaksikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa akan dilakukan peresmian mobil vaccinator untuk daerah 3T. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik. Saya tetap meminta sesuatu untuk wawancara dulu. Terima kasih Bapak. Baik, atas ini mohon harapannya terhadap mobil ini. Ya, harapannya kita akan memaksimalkan fungsi dan peran dari mobil ini. Alhamdulillah. Di pihak tenaga kesehatan akan kita siapkan. Alhamdulillah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat komitmen untuk mendukung program strategis nasional ini. Salah satunya adalah program vaksinasi nasional dalam rangka herd immunity untuk Indonesia. Terima kasih. Maju ke depan untuk Sumbawa. Siap. Jangan lupa like, share, komen di channel Endang Taryono. Baik. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kadipdikbud NTB, yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Pak Rektor, beserta seluruh sivitas akademika UTS, yang saya hormati dari wakilan dari Mendikti yang juga sebagai tempat kerjasama UTS, yang saya hormati para Bapeda yang ada pada kesempatan ini, para dosen dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tingkatnya hadirin sekalian yang berbahagia. Saya akan membacakan atau menyampaikan sambutan Bupati Sumbawa pada kesempatan ini. Ya, pertama-tama mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini, kita dapat hadir di tempat ini, ya, dalam rangka launching dan uji coba mobile vaksinator yang merupakan hasil kolaborasi UTS dan Universitas Prasetya Mulia, ya, dan beberapa mitra dunia usaha, dunia industri dalam naungan skema matching fund atau Kedai Reka 2021. Ya, mudah-mudahan dukungan dari Kemendikbud Ristek ini untuk penciptaan kolaborasi dan sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dengan pihak industri bisa tetap terjalin dengan baik. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, atas berkat risalah beliaulah kita semua hingga sampai saat ini hidup dalam alam terang benderang. Saya menyampaikan mohon maaf Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati tidak bisa hadir pada kesempatan ini, sehingga diwakili oleh saya selaku asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sekda Kabupaten Sumbawa. Saya juga sebagai salah satu koordinator dalam pelaksanaan vaksin maupun penanganan COVID di Kabupaten Sumbawa.
sehingga Pak Sekda memerintahkan langsung kepada saya. Mau izin ini dikit bingung di tempatnya di mana acaranya. Di RPK di UTS ya. Saya sedang baca ya, saya sedang baca sambutan ini. Di UTS di RPK UTS ya. Jadi saya sedikit menyampaikan sambutan ini juga dengan informasi yang mudah-mudahan supaya kita semua memahami betapa pentingnya mobile vaksinator yang sekarang diadakan atau hasil kolaborasi. Saya salah satu koordinator utama pelaksanaan vaksin di Kabupaten Sumbawa ini Pak KCD Dikbud selalu berkoordinasi kami karena beliau menangani untuk tingkat SMA, SMK maupun SLB ditangani oleh Pak KCD Dikbud, kami tetap harus berkoordinasi. Nah, sampai saat ini kita sudah pada posisi sekitar 63. Terakhir tadi saya lihat sudah mencapai 64%. Ya, target pemerintah Kabupaten Sumbawa yang juga target nasional di akhir Desember ini juga harus minimal 70%. Nah, saya beberapa kali mengikuti kegiatan baik Zoom meeting dengan nasional maupun juga dengan provinsi. Memang Sumbawa, Kabupaten Sumbawa terutama diharapkan untuk ini bisa tercapai pada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, sehingga seluruh segmen-segmen yang ada itu harus kita masuki. Baik, tiga wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pak KCD, Pak Nasrullah Darwis. Luar biasa ini beliau. Saya selalu ngikuti di Facebooknya. Yang saya hormati juga ini Abang Da, ini sahabat baiknya Pak Gubernur satu angkatan, Pak Varian Bintoro, sekarang sebagai asisten daerah, kemarin kepala dinas dan sekarang jadi asisten daerah, bukan komisi 1. Yang saya hormati para wakil rektor ada Pak Ilman, Pak Umam, kemudian juga para dekan, Pak Mitra dan kawan-kawan dari Bapeda, Pak Ami, terima kasih, Pak Dr. Eci. Terima kasih. Kemudian juga para peneliti kita, ada Pak Dayat, kemudian juga Pak Topan dan teman-teman yang lainnya. Dan yang paling utama adalah kami ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Endang Taryono karena berkat beliau lah mobil ini ada sekarang di sini. Ini beliau, Pak Endang Taryono ini seorang YouTuber. Nah, kita lihat namanya Endang Taryono, di search, tolong di subscribe, komen dan like. Jadi beliau ini luar biasa kemarin memberikan FGD ya kepada kita semua, dan juga yang luar biasa juga kepada sahabat kami Dr. Zaki dan juga Dr. Nurma dari Universitas Prasetya Mulia. Ada sahabat kami juga dari UNSA, terima kasih Pak sudah hadir, dan dari Gria Wisada juga ya dari speaker. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti harapan tadi beliau, jadi ceritanya perlu saya jelaskan dulu di awal gitu ya. Jadi ini memang inisiasi utamanya, inisiator, ada namanya inisiator, berasal dari sahabat kami dari Universitas Prasetya Mulia. Jadi pada saat itu ada pembukaan matching fund namanya, matching fund. Jadi matching fund, matching itu kan match apa? Sepadan gitu ya. Fund, dana yang sepadan. Maksudnya adalah memang ini harus berkolaborasi dengan industri. Jadi kita didanai oleh bukan Ristek Dikti, namanya, bukan Kemenristek Dikti, tapi sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, ya. Kemudian mengeluarkan program namanya Kedai Reka. Nah, Kedai Reka itu kemudian oleh sahabat-sahabat kami dari Universitas Prasetya Mulia menginisiasi yang namanya MVI. MVI itu Mobile Vaccinator Indonesia, ya. MVI ini ya sejatinya memang ini mobil vaksinasi, tetapi kan keberlangsungan ke depannya ketika vaksin itu kemudian semuanya 100%, lalu apa fungsinya ke depannya, dan inilah yang kemudian kita pikirkan dari Universitas Teknologi Sumbawa oleh Pak Dayat, Pak Umam dan Pak Topan, kemudian untuk digabungkan dengan metode pembelajaran di daerah tertinggal sebenarnya Pak.
Jadi kemarin itu teman-teman kita seperti halnya kita punya program namanya UTS Mengajar. UTS Mengajar ini dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang katakan kemarin itu pada saat sedang tinggi-tingginya COVID-19 ini, mereka kan tidak sama sekali tidak bisa belajar gitu ya. Nah, kita datang di sana, kemudian memfasilitasi, membantu para guru untuk bisa para murid ini kita fasilitasi, terutama kalau para guru terkait dengan metode pembelajarannya. Tapi para murid ini juga kita berikan ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, tadinya memang kita menginisiasi kalau dari sisi UTS-nya adalah bagaimana menggunakan mobil ini itu juga untuk pembelajaran di desa-desa gitu ya. Kemudian seperti halnya perpustakaan keliling dan lain sebagainya. Tapi memang yang fungsi utama sekarang Pak Zaki, Bu Nurma dan juga Dr. Purba Purnama, sahabat saya itu, mereka memang fokusnya kita semua adalah untuk vaksin, untuk vaksin. Nah, ini kemarin sudah ada FGD Pak Bupati, perlu kami sampaikan Pak Gubernur, bahwa memang ada banyak harapan kemarin dari tenaga nakes kita untuk menggunakan mobil ini untuk mencapai ke tempat-tempat yang tidak terjangkau tadi, jadi sulit untuk diakses. Sehingga, jadi memang ini Pak Zaki akan base-nya itu nakes yang akan menggunakan, sementara mungkin base-nya di UTS gitu. Nah, kebetulan kami senang sekali punya sahabat-sahabat adik-adik kita dari PMR ini ya. PMR, KSR PMI. Jadi mereka ini udah biasa tuh kalau kemarin ya ngadain donor darah. Jadi mereka sudah tinggal dilatih aja nanti dengan vaksinator oleh nakes. Sehingga mungkin mobil ini memang di bawah Wakil Rektor 3 Pak Umam, tetapi penggunaannya oleh teman-teman nanti, teman-teman KSR, PMI, kemudian bisa berkoordinasi dengan nanti dari mudah-mudahan Pak Kadis datang kan? Nah, nanti Pak Kadis, jadi Pak Kadis mau ke daerah mana? Dari tim LPI dengan keterbukaan dan keramah-tamahan teman-teman dari UTS, Pak Umam dan kawan-kawan Pak Rektor tentunya juga sangat welcome. Jadi mengatur jadwal FGD, jadwal launch itu sangat cepat prosesnya, dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar sampai hari ini. Kemarin kita juga sudah FGD, alhamdulillah mendapatkan banyak masukan dari nakes ya. Itu tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam program ini. Selanjutnya kami ingin berterima kasih tentunya atas support dari pemerintah NTB dan juga Sumbawa yang telah disampaikan oleh Pak Nasrullah dan Pak Varian. Terima kasih sekali lagi Pak atas supportnya. Tentunya kita berharap bersama-sama agar kolaborasi antara universitas dengan dunia industri, dunia usaha, mahasiswa juga banyak terlibat, dan juga dukungan dari pemerintah daerah sebagai salah satu kepentingan juga itu terus berjalan. Mobil vaksinator Indonesia ini mungkin hanya salah satu contoh, tapi apabila kita sering duduk bersama-sama, kan kalau berinovasi itu harus ada syarat utamanya, itu berkolaborasi ya. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kami juga dari tim peneliti selama ini kan ya mungkin mindsetnya hanya dari peneliti saja gitu. Mungkin kita juga harus merefleksikan diri bahwa selanjutnya harus sering-sering bertemu dengan semua stakeholder termasuk dari pemerintah juga. Ada istilah namanya IPO, issue, problem, opportunity. Itu mungkin yang bisa didefinisikan, yang bisa kita gali kalau kita sering bertemu satu sama lain, sering berdiskusi Pak. Dan saya rasa UTS merupakan institusi yang sangat terbuka terhadap kesempatan tersebut. Dengan ide untuk proyek selanjutnya tahun depan mungkin ngebus ya Pak ya, itu kan salah satu contohnya bahwa ya kita sudah mikir lagi nih, kita mau inovasi apa lagi. Itu yang mungkin kami dari UPM juga sangat-sangat senang terhadap kesempatan tersebut. Tentunya juga harapan kami dari tim peneliti, kita ingin kebermanfaatan mobil vaksinator Indonesia ini menjadi memang sangat baik ke depannya, dan juga menginisiasi keberlanjutan kolaborasi lintas bidang dan lintas institusi selanjutnya. Sedikit menambahkan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor tentang alih fungsi mobil ini, kan harapannya tidak ingin pandeminya terus-terusan ya. Pandemi selesai, tentunya mobil ini ya jangan sampai tidak dimanfaatkan lagi. Kita juga dari tim peneliti sudah berpikir desain selanjutnya adalah tentunya untuk ya fasilitas literasi sains keliling, bisa untuk donor darah, fasilitas kesehatan keliling. Jadi insya Allah tidak mubazir ke depannya, dan kita harapkan ada keberlanjutan.
Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi untuk bapak-bapak semuanya, Pak Rektor, Pak Nasrullah, Pak Harian, maaf dengan Pak Kepala Dinas, Pak selamat datang Pak. Terima kasih banyak Pak dari Kesehatan. Terima kasih juga teman-teman semuanya, mahasiswa semua, juga dari KSR PM ini kita juga sangat senang sekali, luar biasa dari Universitas Teknologi Sumbawa. Tadi pagi kita sudah ketemu di kantor Bupati, sudah tanda kutip makan korban tuh, MGI-nya udah ada 3-4 orang yang disuntik di mobil. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti Pak Rektor UTS, Pak SN1, Kepala Kantor Cabang Sikput Provinsi Sumatera Barat, yang mewakili Kepala Bapeda, tim mobile vaksinator yang saya hormati, singkatnya hadirin sekalian. Pertama-tama yang kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kesempatan hadir di tempat ini. Saya mohon maaf Pak Rektor, Pak Asisten, tadi ada miss informasi. Saya pikir acaranya jam 1.30 di sini. Ternyata acara yang jam 1.30 yang di sana, yang di Semoro, yang dihadiri Pak Gubernur ya. Saya pikir jam 1 sini dari Pak Asisten ya. Baik Bapak Ibu, tentu kami sangat berterima kasih Pak Rektor dengan adanya vaksinator mobile atau mobile vaksinator. Dengan kondisi kita saat ini lagi mengejar target 70% per tanggal 15 Desember 2021. Dan mana Kan keuangan negara kan itu Pak. Oh gitu ya? Iya. Tanggal 15 ya, Tanggal 15 terakhir. 68. Artinya kalau untuk mengejar 70% masih ada sisa. Dan kebetulan beberapa kecamatan yang masih di bawah 50%, terutama di yang dekat kota ini ada wilayah kerja Puskesmas Badas 1, artinya belum badas di daratan ya. Nah ini kami sudah mencoba dengan sistem mobile kita laksanakan di malam hari. Nah tentu ini akan menjadi lebih baik lagi dengan adanya bantuan mobile vaksinator ini atau kita vaksinator keliling yang kita bisa mendatangi kantong-kantong di kelurahan ataupun di desa dusun, karena kita sekarang basisnya basis desa dusun Pak Rektor. Jadi kita tidak lagi menggunakan konsep kita menunggu di puskesmas atau di Paskenkes, tapi kita mendekatkan pelayanan. Karena kalau kita pikir harus masyarakat yang datang ke Paskenkes, ini sudah begitu kuatnya hoax ya. Kita juga memikirkan transportasi yang juga sangat terbatas, itu juga akan mempersulit kita untuk mencapai target. Jadi satu-satunya cara adalah kita menggunakan konsep mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayanan vaksin. Nah tentu dengan adanya ini tentu akan menambah kekuatan kita untuk mengejar target jangka pendek ya 70% di tanggal 15. Nah tentu kerja kita masih panjang nih Pak Rektor, karena kita ini masih mengejar target dosis 1, di mana dosis 2-nya masih separuh selisihnya, gapnya antara dosis 1 dan dosis 2. Nah tentu dengan kerjasama ini saya rasa ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar menuntaskan vaksinasi sesuai dengan target sekitar 386.410 sasaran wajib yang harus kita vaksinasi. Jadi sekali lagi saya atas nama Kepala Dinas kalau saja atas nama pemerintah tadi disampaikan Pak Asisten Satu. Saya mengucapkan terima kasih Pak Rektor, tim-tim yang mengembangkan mobile vaksinator ini, dan tentu tadi sudah disebutkan setelah pandemi ini berakhir, kegiatan vaksinasi berakhir, tentu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat, mungkin untuk kegiatan donor darah, kegiatan-kegiatan perlindungan kesehatan, posyandu dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kanan gitu. Oh gitu. Terus yang ini apa? Buat operatornya nih yang ini kursi putar ini, jadi bisa muter ke sana, bisa muter ke sini. Iya.
Dan kemarin kita mikirnya juga perlu ada area buat observasi kan Pak ya. Ini ada 2 tenda kanan kiri. Ini suasana yang ada di sana. Mudah alhamdulillah banyak sekali yang hadir, dan ini memberikan dampak yang besar harapannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumbawa terhadap kebutuhan vaksin untuk herd immunity atau penguatan kekuatan daya tahan tubuh. Mungkin kalau untuk vaksin ini tidak Ideal. Ya, tidak ideal. Karena selalu karena posisinya kanan. Iya. Kalau posisi kiri. ke depannya. Ini untuk khusus yang Iya, buat nanti pas alih fungsi. Kalau saya sebenarnya lebih tertarik itu posturnya, tempat penyimpanan vaksinnya yang lebih kuat. Maksudnya daerah kita yang luas seperti ini bukan hanya sekedar teknis atau oke lah. Kan jadi kalau vaksin kalau udah hujan kan bisa di luar. lebih Ya, enak. bisa di luar kan. Kalaupun yang berhijab biasanya tertutup hijab besarnya, nggak terlalu. Tapi vaksinnya tersimpan aman dengan kekuatan melebihi generator itu yang sebenarnya yang saya Tambahnya di sini. nilai tambahnya di situ. Paling harapan seperti itu. Karena seperti kita berjalan, contoh kayak di Batu Lantai itu, dia pikul ini boxnya itu jalannya sudah 3 jam. Sementara usia vaksin itu maksimal 5 jam. Bayangkan kalau belum nyampe dia dalam waktu 5 jam, sampai-sampainya sudah jadi Habis ya, vaksinnya. jadi Ya, beku atau jadi itu kan cairnya nggak ini lagi. Jadi pas betul dengan kondisi Sumbawa nih. Alhamdulillah, jaraknya cukup jauh ya, memang Kalau saya cocok. lebih luas, sangat anunya karena posturnya itu bisa Full storage. dia punya baterai sendiri, dia punya dukungan solar dari luar, solar cell-nya ada juga. Sel juga ada, dan tergantung. Ya. Tinggal malah mungkin lebih kuat itu daripada banyaknya bensin mobil. Masa supply energi taman dari Iya. Sudah, saya ingin mewawancarai kesan dan pesan dan harapannya terhadap pengadaan mobil ini untuk kebutuhan herd community yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari kantor. Kami persilakan. Ya, kami dari Pemkab Sumbawa sangat berterima kasih mendapat dukungan mobile vaksinator yang seperti ini. Alhamdulillah. Karena daerah kami memang sangat membutuhkan. Tipikalnya memang begini Daerah-daerah Pak, ya. kami daerah tersulit, susah terjangkau dan sebagainya ini sangat didukung dengan mobil ini karena mampu menyimpan vaksin melebihi dari kapasitas sesuainya, misalnya dari waktu. Dari waktu Ya, itu yang misalnya sangat concern 5 sekali jam. ya tadi ya. Ya, ini bisa sampai 1 hari maksudnya penyimpanan. Nah, perjalanan itu yang kami harapkan. Jangan Artinya sampai storage untuk penyimpanan storage-nya. di itunya ya Pak, Pak ini ya. Penyimpanan konsepnya vaksinnya. ya. Iya, penyimpanan vaksinnya ya Pak. mobil Sudah, ini ya. sudah memiliki baik baterai maupun juga Nah, itu siap. solar cell yang bisa membantu menambah Siap. tenaga. Siap. Terima kasih Pak Sekda, sukses selalu, berkah selalu, maju Sama-sama. untuk Sumbawa. Jangan Terima lupa kasih, Pak Antar. like, share, comment, and subscribe di channel Undang Pari. Terima kasih.